Jadi bagi saya rezeki tidak hanya gaji, tapi rezeki itu ya keberkahan, ketenangan, banyak teman, ya sesuatu yang bisa membuat bahagia itu ya mungkin itu nilai yang tidak bisa diukur dengan harta. Kalau saya mengurus apapun harus profesional. Jadi mengurus bisnis serius, ngurus organisasi serius, ngurus masjid serius, ngurus filantropi ya harus serius. Gaji tidak digaji saya all out gitu. Kalau saya Bismillahirrahmanirrahim, saya Kusnadi Ikhwani. Saat ini marbot Masjid Al Falah dan kegiatan saya adalah sharing tentang strategi kemakmuran masjid. Adapun saya bergabung dengan Lajismu sekitar tahun 2011 bergabung, bagaimana memulai Lajismu di Sragen yang dikelola secara setengah profesional. Setengah artinya ya ada full timernya. Waktu itu kalau tidak salah hanya 2 orang, Pak Rizal sama Mas Agung. Nah, baru mulai merintis bagaimana Lajismu di Sragen itu yang penghimpunannya kalau tidak salah setahun tuh hanya 15.100.000 setahun. Berarti 1 bulannya hanya 1 juta. Nah, berawal dari situlah saya bergabung di Lajismu untuk mengelola Lajismu secara setengah profesional atau menuju profesional. Saya bergabung di Lajismu sebagai anggota atau sopirnya Ustadz Dodok Sartono. Ya, jadi Pak Dodok apa keperluannya ya saya menemani, membersamai. Nah, tokohnya yang sebenarnya adalah Ustadz Dodok Sartono. Zaman itu nggak ada strategi, yang penting ada yang ngurusin, ada punya program. Program pertama itu beli ambulan supaya bisa melayani masyarakat secara umum. Yang langkah kedua kalau tidak salah santunan 1000 anak yatim. Langkah yang ketiga hanya bikin program saja. Jadi cara penggalangannya belum sehebat seperti saat ini dengan dunia digital, dengan anak-anak muda yang kreatif ya. Waktu itu ya hanya berani melangkah, berani mencoba, sering rapat. Nah, dengan rapat itulah evaluasi. Waktu itu kan hanya lokalan saja, lokal Sragen yang digarap. Baru 5 atau 7 tahun kemudian garap se-Jawa Tengah, yaitu BWM, yaitu Lajismu tingkat wilayah. Kalau dulu ya hanya door to door, rapat, program, menceritakan kegiatan gitu saja. Banyak belajar dengan Pak Dodok tentang membangun organisasi. Saya itu orangnya nggak suka rapat dan nggak suka organisasi. Saya senangnya ya main aja. Gitu. Nah, Pak Dodok itu sering rapat, saya terpaksa rapat itu. Jadi dipaksa, ya karena terpaksa kondisi harus rapat ya hadir. Gitu. Terus organisasi itu ya ngapain organisasi itu ya? Ya akhirnya terpaksa berorganisasi dan terpaksa rapat. Tapi sekarang rapatnya dan organisasinya jadi cinta. Jadi sesuatu yang nggak suka kalau dipaksa itu semakin cinta. Jadi Allahumma paksain gitu ya. Dulu itu ketika program Lajismu dengan mengangkat pegawai itu juga ditertawakan dan sesuatu hal yang tidak lazim. Ngurus filantropi kok digaji satu. Jadi dianggap gaji pegawai itu sesuatu memang yang belum ada. Tapi karena basic saya bisnis yang ngelola harus serius profesional, maka ketika melakukan apapun itu ya harus serius dan profesional. Yang kedua, pernah melakukan santunan atau bahagiakan anak yatim 1000. Ini kan nggak logis juga. Nanti gimana masjid macet ngantarkan anak satu, nanti yang ngantarkan berapa mobil itu. Ya ada ketakutan, kekhawatiran, tapi alhamdulillah sukses. Terus bagaimana gerakan zakat 1 miliar itu tahun ketiga, berarti tahun 2011, 12, tahun 2013 itu ya. Berarti waktu itu apa ya caranya ya? Car Free Day, tempat kerumunan. Saya membawa tulisan zakat hebat, zakat dahsyat, target 1 miliar. Itu kan mustahil waktu itu. Uang dari 15 juta per tahun menuju 1 miliar, berarti nambah 985 juta. Ya, itu kan nggak masuk akal. Gimana caranya? Ke Car Free Day, sebar brosur, ke toko-toko, bawa toa. Bapak Ibu semuanya, kami dari Lajismu mengajak Bapak Ibu semua untuk zakat infak di Lajismu. Semoga tokonya berkah, dagangannya lancar,
hidupnya diberkahi oleh Allah, pindah toko lagi, diikutin beberapa kru dari teman-teman Lajismu. Relawan waktu itu ya, pegawainya hanya 2. Gaji itu kan Lajismu belum ada uang ya. Ya kita cari donatur untuk gaji pegawai. 2 orang itu 750 Mas Rizal, 750 Mas Agung. Karena belum ada penghimpunan. Ya kita menggalang, menginformasikan, mengajak agar bisa menggaji para pegawai. Waktu itu ayam geprek itu setiap 1 ekor disisihkan Rp1.000. Sehari motong 50, berarti 50.000 per hari, 1 bulan dan setengah. Sehari motong 100, ya berarti kan 100.000 berarti 3 juta. Itu bisa untuk gaji awal-awal, menopang teman-teman biar lebih serius ngurus Lajismu. Ya kalau yang saya gaji tidak digaji, saya all out. Kalau saya. Tapi bagi orang lain kan memang menopang ekonomi keluarganya dari situ ya harus gajinya gede, besar, tapi harus sepadan dengan produktivitas yang diberikan gitu ya. Kayak saya di Alfalah gitu, ada 1 orang itu ya kenal gitu, kalau zakat itu sampai ya 50-80 juta gitu. Nah, saya kalau jatah hamil dapat berapa tuh? 12,5% lumayan nih. 100 juta dapat 12 juta. Tidak hanya 1-2 orang gitu ya. Alhamdulillah, tapi berkahnya luar biasa. Jadi bagi saya rezeki tidak hanya gaji, tapi rezeki itu ya keberkahan, ketenangan, banyak teman, banyak sesuatu yang bisa membuat bahagia itu ya mungkin itu nilai yang tidak bisa diukur dengan harta. Tapi senang teman-teman profesional, teman-teman totalitas ya itu bersyukur saat ini tumbuh terus dan menginspirasi. Saya mengurus apapun harus profesional. Jadi mengurus bisnis serius, ngurus organisasi serius, ngurus masjid serius, ngurus filantropi harus serius bagi yang memang bidangnya di situ. Nah, kalau dunia saya kan dunia bisnis ya. Nah, alhamdulillah Allah menitipkan rezeki dari dunia bisnis saya. Saya merasakan keberkahan ngurus filantropi itu bisnis tumbuh. Keberkahan ngurus masjid, bisnis tumbuh. Jadi saya anggap ini jadi passion saya, cara saya untuk berkhidmat kebaikan, membantu, menginisiasi, menggerakkan, mengorganisasi lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial. Ya kalau masjid, alhamdulillah saat ini juga KL-nya mungkin KL masjid yang terbesar untuk KL Lajismu se-Indonesia ya mungkin ya. Nah ini kan ikut rasa bahagia ya. Dulu hanya 9 juta, ya. Ramadan kemarin hampir tembus 700 juta. Ini kan sesuatu banget. Itu kalau nggak dikelola profesional, nggak bakalan Lajismu itu akan menjadi terbaik di Sragen. Dan nggak bakalan, kalau nggak dikelola profesional, masjid juga akan tumbuh dan bisa melayani secara maksimal dan optimal. Bagi saya, membuat semangat ngurus filantropi harus ada big why-nya. Alasan kuatnya atau strong way-nya apa? Alasan kuat saya ngurus filantropi ini perintahnya Allah. Jadi kalau ini perintah Allah berarti pegawainya Allah. Kalau pegawainya Allah berarti ngikut aturannya Allah. Insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Ngurus masjid perintahnya Allah. Maka saya ngurus masjid juga harus ada yang profesional, ada yang sosial. Yang sosial mungkin sudah selesai dengan dirinya sendiri. Yang profesional memang menunjuk orang-orang yang memang mengurus secara serius dan totalitas. Semuanya baik. Semuanya punya tugas masing-masing. Silahkan yang ngurus profesional memang passionnya di situ. Dan saya mungkin dipilih atau mungkin diamanahkan ya sebagai pendorong, penggerak, penginisiator tentang filantropi. Lanjutkan para pejuang Lajismu, Anda adalah pegawainya Allah, Anda adalah PNS ya, pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan terusan, insya Allah akan menjadi pejuang zakat yang hebat dan insya Allah ini adalah membesarkan agamanya Allah. Inang surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka hidupmu akan ditolong oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.